Metode apa saja yang aku pakai ketika aku mempelajari bahasa Jerman? Aku mempelajari bahasa Jerman itu dari 2017 hingga saat ini di 2025. Jadi aku nggak pernah mau berhenti untuk mempelajari bahasa Jerman karena bahasa itu selalu berkembang. Jadi meskipun aku ber 8 tahun tinggal di sini, tapi aku tetap mengulang lagi dari A1, selalu mengulang A1, A2, B1, B2, C1. Dan aku nggak pernah malu untuk mengulang. Oke, metode yang pertama, kalian harus mengenali diri kalian dulu. Kalian itu bisa belajar mandiri atau harus ada guru yang mengajari kalian. Kalau aku di awal-awal aku butuh guru karena aku suka bertanya, rasa ingin tahuku itu tinggi. Jadi kalau ada hal yang aku ngerti pasti aku nanya. Makanya ketika di awal-awal aku mempelajari bahasa Jerman itu aku mendatangi tempat kursus. Dulu aku di Indonesia, aku dulu les di Goethe Institut Jakarta. Dan ketika aku di Jerman, aku belajar di Internationaler Bund atau IB. Dan metode yang aku dapatkan dari Goethe sama dari IB ini aku juga terapkan di tempat kursus aku. Oke, yang kedua itu dari film, nonton film. Meskipun filmnya film Korea pun guys, itu subtitlenya aku buat dalam bahasa Jerman. Jadi aku bisa mempelajari dua bahasa sekaligus, yaitu bahasa Korea dan juga bahasa Jerman. Dan juga banyak film-film Jerman yang aku tonton. Lalu yang ketiga itu musik. Aku suka dengerin musik, aku suka nyanyi meskipun suaraku jelek. Dan metode ini juga aku terapkan di tempat kursus yang kita punya. Mereka itu juga harus mendengarkan musik dalam bahasa Jerman. Dan puji Tuhannya beberapa generasi terakhir ini mereka suka dengerin lagu yang aku dengerin juga. Jadi aku menularkan ke mereka virus musik Jerman. Oke, yang pertama tadi aku mendatangi tempat kursus, kedua nonton film Jerman ataupun film Korea, dan itu semua untertitelnya pakai bahasa Jerman. Jadi meskipun film Jerman ya, film Jerman audionya bahasa Jerman, subtitlenya itu juga bahasa Jerman. Jadi aku bisa hören sekaligus juga baca tulisannya, lesennya, ya kan? Atau schreibennya, penulisannya. Ketiga dari musik. Terus keempat itu motivasi dari diri sendiri itu pastinya lah ya. Karena mau kayak manapun metodenya, mau kayak manapun gurunya, mau kalian belajar mandiri pun kalau misalkan gak ada motivasinya juga sama aja zong. Terus selain itu manage waktu. Aku punya di jam-jam tertentu, jam yang dimana itu jam bagus banget untuk menghafal. Jadi kalau misalkan ada kosakata baru yang menurut aku sulit untuk aku hafal, atau ada gramatik baru yang sulit untuk aku hafal, sulit untuk aku pelajari, itu biasanya aku bangun jam-jam 3, jam 4. Nah itu aku belajar, aku membuat kalimat kah, menghafal kah, bahkan berusaha untuk mempraktekkan diucapkan. Supaya aku tidak hanya menghafal, tidak hanya mengerti, tapi juga bisa mempraktekkan. Terus sebelum aku tidur, itu biasanya ya, aku suka mencatat apa yang sudah aku pelajari di hari itu. Dan setelah aku catat, aku baca lagi. Dan besokannya saat aku bangun tidur, aku baca lagi itu catatanku. Selanjutnya, belajar gila aja, ngomong aja, jangan takut salah. Kayak aku waktu itu pas awal-awal aku datang ke Jerman, masih di level A1 waktu itu, padahal kan baru masuk ke level A2. Aku dapat guru yang agak strength di sini ya, agak gokil ya. Terus kayak aku jadi terpacu untuk aku harus bisa. Makanya percakapan aku sama suamiku dalam bahasa Jerman itu diawali dari kalimat ayo sayang, mulai sekarang kita berbicara dalam bahasa Jerman. Jadi kalau aku melakukan kesalahan ataupun aku nggak tahu kosakata ini dalam bahasa Jermannya apa, tolong kasih tahu, tolong koreksi.
Ya, semoga berguna ya metode yang aku pakai untuk kalian semua. Dan ini juga aku terapkan ke anak kursusku. Jadi kalau misalkan kita lihat ada anak-anak yang sepertinya susah untuk menghafal, itu biasanya kami akan minta mereka untuk bangun coba di jam 3 jam 4 pagi. Kalian harus mengulang lagi, mempelajari lagi, menghafal lagi. Kalau bisa dipraktekkan, ngomong aja, jangan pernah takut salah. Kalau ada yang kalian gak ngerti, tanya aja, jangan pernah malu, jangan pernah punya rasa takut. Karena kalian disitu bayar, kalian berhak mendapatkan ilmu, dan galilah ilmu sebanyak-banyaknya. Terus itu juga di kamar itu penuh dengan catatan-catatan, tempel-tempel aja nggak apa-apa, karena aku pun dulu juga gila guys, dulu aku pun juga gila di rumah ini semua aku tempelin, banyak catatan-catatan, dan itu berguna gitu loh. Jadi meleng sedikit, jalan ke sini dikit ada catatan baru, catatan, dan lama-lama nempel di kepala gitu. Terus juga kalau tempat kursus kita juga ada presentasi. Jadi even mereka masih A1, bahkan ini masih minggu ketiga kalau nggak salah mereka di asrama, itu mereka juga udah melakukan presentasi. Ya, jadi metode apa yang pernah aku pakai dan yang masih aku pakai itu aku terapkan di tempat kursus yang kita punya di Treffpunkt Indonesia Jerman. Gitu. Jadi kalau kalian mau belajar bahasa Jerman masih bingung mau di mana, coba aja di Treffpunkt Indonesia Jerman. Cuman kalau masuk di tempat kursus kita, ya mohon maaf sekali kalau misalkan tugas yang kita berikan itu pasti banyak. Karena buku yang kita pakai aja ada 4 ya guys. Ada dari Schubert, ada Cornelsen, ada dari Telk. Terus belum lagi ada tugas dari Google Classroom, ada presentasi. Jadi even kalian baru 2 minggu 3 minggu di asrama itu kan udah disuruh presentasi, udah disuruh perkenalan diri, dan perkenalan dirinya pun kita nggak cuman ich bin, ich heiße, no ya. Saya nggak mau anak didik saya itu dapat ilmunya standar. Oke, ditunggu kedatangan kalian buat teman-teman yang mau belajar bahasa Jerman di Treffpunkt Indonesia Jerman. Akan bertemu dengan saya sebagai pendamping kalian yang suka marah-marah kerjanya, yang suka memberikan tugas segudang. Dan juga ada Frau Devi, lalu ada juga Stefan yang akan membantu expression kalian. Adalah kalau begitu ya.